Halo sahabat bahasa, selamat bertemu lagi dengan kami dalam acara Si Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra yang dihelat oleh Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Senang sekali kami dapat bertemu dengan Anda semua, para pendengar atau Anda yang dapat menyaksikan acara ini dimanapun Anda semua berada. Pada bulan Februari ini, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bersama UPT-nya di seluruh Indonesia, yakni Balai dan Kantor Bahasa, termasuk Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, melaksanakan Pekan Perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional. Dalam kaitan itu, sahabat bahasa, Hari Bahasa Ibu Internasional ke-25 ini mengangkat topik yang bertajuk Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua. Saat ini saya ditemani oleh seorang yang sangat kita hormati bersama, sahabat kami, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Bapak Syahdani. Assalamualaikum Pak Syahdani. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Pak, luar biasa. Baik, Alhamdulillah Bapak. Sahabat bahasa, kita akan berbincang tentang beberapa hal yang bertalian dengan bahasa dan sastra, khususnya tajuk kita pada kali ini adalah revitalisasi bahasa daerah. Dalam 3 tahun terakhir ini, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah sudah bekerja sama dengan 13 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini. Salah satu kabupaten yang sangat aktif melaksanakan kegiatan ini adalah Kabupaten Barito Selatan. Itulah sebabnya kita mengundang Pak Kepala Dinas Pendidikan untuk bercerita banyak terhadap program ini kepada kita semua. Baik, Pak Kadis, kami ingin memulai kegiatan ini, Pak Kadis, dengan bertanya tentang beberapa hal tentang RBD ini. Sepanjang yang Bapak ketahui, Bapak rasakan beberapa waktu terakhir ini, bagaimana tanggapan masyarakat di Barito Selatan itu, Pak Kadis, terhadap kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini, Pak? Mungkin bisa Bapak ceritakan pada kami, Pak Kadis. Terima kasih Pak. Terkait dengan revitalisasi bahasa daerah di Kabupaten Barito Selatan, itu saya sangat bersyukur Pak, karena luar biasa tanggapan dari semua pihak untuk melaksanakan kegiatan ini. Tahun 2022 dan 2023 itu lumayan luar biasa sambutannya untuk kegiatan revitalisasi bahasa ini. Namun hanya satu bahasa yang kita revitalisasi kemarin itu bahasa Dayak Manyang. Nah, untuk 2024 tahun ketiga itu semakin luar biasa. Kenapa kita sampaikan semakin luar biasa? Karena itu sudah 2 bahasa yang kita revitalisasi, yaitu bahasa Dayak Bakumpai. Karena kalau kita tahu bahwa bahasa Bakumpai di Kabupaten Barito Selatan itu mayoritas Penggunaannya, Pak, ya? Penggunaannya, penuturnya banyak bahasa Bakumpai yang berada di pinggiran Sungai Barito, itu rata-rata menggunakan bahasa Dayak Bakumpai. Saya ingat Pak, pada saat pembukaan festival Bahasa Ibu di Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 itu, kita punya target penerimaan pesertanya itu hanya 200 orang. Itu tingkat kabupaten, tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Ternyata yang hadir pada waktu itu sebagai peserta itu kurang lebih 600 peserta. Luar biasa jumlahnya, ya. Luar biasa jumlahnya. Dan pada saat pembukaan itu banyak yang tidak kebagian tempat duduk. Kita sudah menyiapkan untuk kegiatan lomba itu, untuk kegiatan festival itu 1 tempat. Akhirnya kita buat menjadi 3 tempat. Dan kita kemarin itu punya rencana hanya pelaksananya 2 hari. Ternyata lebih dari 2 hari. Karena saking banyak dan antusiasnya para peserta itu. Nah, jadi luar biasa sebenarnya kegiatan festival ini dan luar biasa sambutan dari masyarakat Barito Selatan untuk kegiatan ini. Mohon maaf saya memotong Bapak. Saya kira dalam konteks itu bukan hanya Pemdanya yang punya perhatian besar. Saya kira orang tuanya pasti mengantar orang tuanya juga Pak, ya? Pak. Bukan hanya pemerintah daerah yang khususnya Dinas Pendidikan yang begitu antusias untuk melaksanakan kegiatan itu, ternyata guru-gurunya, kemudian juga orang tuanya itu juga mereka hadir
untuk memberikan dukungan kepada anak-anak mereka yang ikut berlomba pada waktu itu. Dalam konteks itu Pak Kadis, saya kira dengan Bapak mengatakan jumlah peserta yang kita rencanakan hanya 200, lalu berkembang pesertanya membengkak menjadi 600, saya menduga itu Pemda itu sudah memberikan rancangan anggaran yang lebih kurang memadai untuk kegiatan itu. Mungkin Bapak bisa cerita dari perspektif itu ya Pak Kadis ya, dukungan Pemda secara keseluruhan. Alhamdulillah Pak, untuk kegiatan itu kemarin itu kita langsung komunikasi dengan Pak PJ Bupati Barito Selatan pada waktu itu, Pak Dedi Winarwan, itu beliau mendukung. Berapapun anggaran yang kita perlukan demi pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra daerah, itu beliau siap mendukung itu lewat tim anggaran itu. Berapapun mereka kita siap di spot untuk dalam hal pendanaan. Baik, terima kasih informasinya Pak. Kami sangat senang mendengar informasi yang Bapak sampaikan itu, bahwa kegiatan kita ini artinya bukan hanya diikuti atau didukung oleh masyarakat umum ya, oleh guru, oleh dinas, tapi juga dukungan Pemdanya yang luar biasa itu. Jadi salah satu hal yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa kegiatan-kegiatan besar ini tanpa ada dukungan seperti itu kan agak susah dalam dilaksanakan dalam skala besar. Dalam kaitan itu Pak Syahdani, saya kira walaupun Pemdanya sudah memberikan perhatian sedemikian rupa, kemudian pelaksanaannya dilakukan dengan sangat baik, apakah ada tantangan Pak sebetulnya selain hal-hal yang positif itu? Saya kira mungkin Bapak bisa ceritakan tantangannya selama ini apa, selama 3 tahun ini paling tidak. Banyak sebenarnya tantangan itu Pak. Mungkin bisa cerita pada kami tantangan yang paling banyak itu adalah tantangan dari penutur. Tantangan dari penutur. Kita tahu bahwa penutur bahasa daerah di tempat kami itu semakin tahun semakin berkurang. Salah satu contohnya Pak, misalnya dia kawin sesama suku Bakumpai, tetapi anak-anaknya itu menggunakan atau penutur bahasa lain, bisa bahasa Banjar atau bahasa Indonesia. Walaupun mereka kedua orang tuanya itu adalah bahasa Bakumpai. Nah itu yang pertama tantangan kita untuk mencari anak-anak yang penutur itu agak asli ya, penutur asli itu agak susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita waktu kita kecil dulu itu sering budaya kita itu kita tampilkan pada saat acara perkawinan dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada. Jadi artinya anak-anak kita itu sudah begitu asing dengan bahasa kemudian dengan sastra dan budaya mereka. Nah, sehingga pada saat kita mengadakan kegiatan lomba itu agak susah mencarinya. Mencari peserta itu agak susah. Namun dengan upaya yang luar biasa dari guru-guru pembimbing, sekolah-sekolah itu kita bisa memberikan motivasi mereka untuk ikut serta di dalam kegiatan itu. Sebab bahasa mereka itu banyak yang tercampur sudah Pak. Ada baur, ada interferensi namanya, ada pengaruh dari bahasa lain, misalnya penutur bahasa Bakumpai masih ada yang menggunakan bahasa Banjar dan sebagainya. Jika kami boleh tahu Pak, selain 2 bahasa besar yang banyak penuturnya di sana, selain termasuk juga 3 bahasa yang ketiga yang bahasa Banjar, ada bahasa apa lagi Pak di Kabupaten Barito Selatan itu yang banyak dipakai selain bahasa Bakumpai, bahasa yang lain? Di Kabupaten Barito Selatan bukan hanya bahasa Banjar, bukan hanya bahasa Bakumpai dan Mayan, tetapi ada juga bahasa dusun. Bahasa dusun ada Pak. Bahasa dusun itu ada di daerah Kalahien, di daerah Marawan Lama, juga ada sebagian di daerah Bontok Kota juga ada yang penutur bahasa dusun. Masih ada. Cuman jumlah penuturnya itu terbilang sedikit. Nah kita yang khawatirkan itu mereka setelah orang tuanya sudah tidak ada, mereka sudah meninggalkan bahasa itu. Nah kemudian bahasa Kapuas juga banyak Pak, di daerah Dusun Hilir itu banyak mereka menggunakan bahasa Dayak Ngaju. Bahasa Dayak Ngaju. Kemudian di Karakuala itu di Desa Teluk Betung, kemudian di Desa Taliu itu juga mereka menggunakan bahasa Dayak Ngaju atau bahasa Kapuas. Jadi ada bahasa Kapuas, bahasa Dayak Ngaju ya, kemudian ada dusun, bahasa Bakumpai, dusun. Dan kalau bahasa dusun ini saya kira dibandingkan dengan bahasa Maanyan dengan bahasa Bakumpai, jumlahnya pasti sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Sangat sedikit dan itu kita khawatirkan
10 sampai 20 tahun ke depan itu semakin berkurang Ini tugas berat kita ya. Nah, ini Pak tugas Sadani ya, berat kita untuk mengantisipasi. mengantisipasi ya, Pak, jangan sampai bahasa itu hilang. punah ya Pak ya. Iya, kita khawatir seperti itu. Baik Pak, bertalian dengan tadi kan Bapak sudah cerita tantangan salah satunya ketika akan mengadakan sayembara atau festival kan itu ada kesulitan untuk mencari peserta anak didik ya Pak ya yang baru. Saya kira apa yang Bapak sampaikan itu menjadi seolah-olah menjadi satu persoalan bersama ya di mana saja karena dewasa ini jangankan mereka yang orang tuanya penutur bahasa Indonesia asli kedua-duanya. Kadang-kadang saya lihat juga ada kecenderungannya bahwa orang tua yang sama-sama bahasa daerahnya pun kadang-kadang dia mendidik anaknya pakai bahasa Indonesia. Ya. Benar Pak. Benar. Itu sebetulnya pada satu sisi Bapak dari perspektif linguistik kita bisa melihat itu menguntungkan untuk bahasa Indonesia karena jumlah penuturnya kan semakin bertambah. Iya, benar. Itu pada satu sisi. Tetapi pada sisi yang lain itu rugi bagi bahasa daerah ya. Karena nanti jumlah penutur bahasa daerah semakin berkurang. Sementara hal ini sebetulnya lambat laun berpengaruh pada jumlah penutur yang semakin menipis dan pada akhirnya jika kita biarkan terus dia akan punah Pak ya untuk itu. Selama ini Pak strategi yang ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan dalam hal ini secara khusus oleh Dinas Pendidikan untuk mengatasi itu selain kerjasama dengan kami yang dengan Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, maksud saya apa saja Pak yang sudah Bapak pernah tempuh paling tidak menahan supaya bahasa daerah kita ini jangan punah. Beberapa ikhtiar yang dilakukan. Ada beberapa strategi yang kami kembangkan Pak untuk agar bahasa kita jangan sampai punah atau berkurang penuturnya. Yang pertama itu kami setiap tahun itu mengadakan festival bahasa daerah dan budaya kita. Festival bisa pidato, cerita, seni dan kegiatan-kegiatan budaya. Kalau Karungut ada di sana Pak, Karungut ada kemarin itu Pak. Ada juga ya. Ya, Karungut dalam bahasa Bakumpai. Ada dalam bahasa Bakumpai. Nah, itu akan kita menjadi agenda bagi kita untuk setiap tahun. Untuk kegiatannya, agendanya itu bisa dilaksanakan kita pada saat kegiatan Agustusan, peringatan Hari Kemerdekaan atau pada saat kita hari jadi kabupaten kami. Ya. Itu jadi momennya pas ya Pak ya? Ya, momennya pas itu. Kemudian yang kedua, kami di sekolah mewajibkan kepada sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan pembelajaran muatan lokal terkait dengan bahasa, terkait dengan budaya, terkait dengan seni yang ada di tempat kami. Sebelum saya ingin mendengar Bapak cerita tentang muatan lokal itu Pak, Bapak katakan ini kegiatan rutin ya Pak yang dilakukan oleh Pemda di sana. Saya membayangkan perhatian Pemdanya begitu besar ya Pak terhadap ini Pak ya. Barangkali hal ini akan bisa terus-menerus ya Pak dilakukan. Insya Allah akan kami laksanakan secara terus-menerus untuk kegiatannya. Ya, alhamdulillah ya. Karena kekhawatiran kami Pak seperti ini. Bahasa daerah kita itu bukan menjadi kebanggaan lagi bagi generasi ke depan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan hilang ya. Jangan sampai hilang. Dan bahasa itu juga jangan punah. Iya, jangan sampai punah. Kalau kita berbicara tentang muatan lokal tadi ya Pak ya, molok dalam dunia persekolahan, mungkin Bapak bisa bercerita pada kami atau pendengar atau mereka yang menyaksikan acara senior kita ini Pak, mungkin bahasa apa yang ada yang dibuat di dalam muatan lokal di sana Pak? Kegiatan pembelajaran di sekolah kita itu muatan lokal Pak terkait dengan bahasa itu ada 3 bahasa yang kita ajarkan melihat lokasi sekolahnya. Kalau penuturnya banyak bahasa Bakumpai itu kita buat di sekolah-sekolah itu pembelajaran bahasa Bakumpai. Ya. Kemudian kalau penutur atau di sekolah itu banyak penuturnya bahasa Dayak Mayan, maka kegiatannya itu adalah menggunakan bahasa Dayak Mayan. Ya, betul. Kalau penuturnya di sekolah itu banyak menggunakan bahasa Dayak Ngaju, maka yang kita ajarkan itu adalah bahasa Dayak Ngaju. Nah, kemudian kemarin itu ada surat edaran dari Pak Bupati terkait dengan pembelajaran muatan lokal itu Pak. Dari bahasa, seni, budaya, makanan dan lain sebagainya itu sudah ada. Dan kami berupaya untuk menyusun kurikulum muatan lokal itu Pak. Baik Pak Sadani, saya senang sekali mendengar bahwa beberapa bahasa daerah itu oleh pemerintah daerah di
Kabupaten Barito Selatan diikhtiarkan sedemikian rupa masuk dalam sistem dunia persekolahan. Itu dari satu perspektif, itu artinya kita bisa berharap ke depan bahwa bahasa itu insya Allah tidak akan mudah untuk punah. Itu satu. Yang kedua, pada sudut pandang yang lain, jumlah penutur bahasa itu nanti akan bertahan, bahkan akan semakin meningkat. Bertambah ya. Ya, apalagi kalau tadi Bapak katakan bahwa Pemda juga menyediakan anggaran yang boleh kita katakan memadai untuk pelaksanaan kegiatan. Itu artinya anak-anak itu kan akan semakin tertarik. Ibaratnya anak pintar, kamu naik kelas, nanti kalau naik kelas nilainya bagus, kami berikan hadiah tas baru. Itu ada penghargaan, Pak ya. Benar. Pak Sadani, bahwa kita masih saja tahun ini insya Allah akan melaksanakan kegiatan RBD ini, Pak ya. Dan kami dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta, termasuk kami sebagai UPT-nya di Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, berkomitmen supaya kegiatan ini terus berlangsung. Paling tidak sampai tahun ini masih terus. Dalam kaitan itu, bagaimana Bapak memandang program RBD ini untuk keberlanjutannya, Pak? Paling tidak mungkin dari perspektif orang Pemda, ini perlu tidak kalau diteruskan atau cukup berhenti seperti itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini, apapun yang terjadi, kita harus berkolaborasi, bersinergi. Betul, Pak. Untuk Setuju, Pak. Membina dan menghidupkan kembali bahasa kita. Nah, jika seandainya Balai Bahasa sudah tidak melaksanakan kegiatan ini, kami tetap, Pak, akan melaksanakan itu. Kami tetap akan melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa di tempat kami. Tapi kami berharap jangan sampai berhenti sampai di sini kegiatan ini, supaya kita terus bersinergi, terus berkolaborasi untuk kegiatan itu. Bahkan kemarin itu, Pak, kami sore kemarin itu kami sudah rapat dengan pihak Adaro terkait dengan CSR. Itu kami dari Dinas Pendidikan berharap agar bisa memberikan spot kepada sekolah-sekolah kita untuk mengikuti kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan ini. Mereka nanti bisa memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah untuk paling tidak memberikan dukungan untuk anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten nanti. Itu, insya Allah mereka akan akomodir untuk kegiatan itu. Alhamdulillah, betul, Pak. Kalau sampai Pemdanya juga sudah mulai akan berencana bekerja sama dengan perusahaan Adaro, itu ke depan kita akan berharap lebih baik lagi. Iya. Dan sebagaimana kami juga tahu, Adaro selama ini besar sekali perhatiannya ya terhadap dunia pendidikan. Kami berharap kegiatan ini berlanjut dengan semakin lebih baik ya, Pak Sadani ya, Pak Kadis ya. Mungkin ini semacam pertanyaan terakhir saya untuk Bapak ya. Tadi kita sudah berbicara tentang pandangan Bapak beberapa hal tentang program RBD ini, keberlanjutannya, dan kalau nanti misalnya katakanlah misalnya program ini secara nasional tidak dilaksanakan, kawan-kawan di Dinas Pendidikan atau Kabupaten Barito Selatan tetap akan melaksanakan ini. Memang konsepnya kan memang tanggung jawab utama untuk bahasa dan sastra daerah itu sebetulnya memang pada Pemda, apa ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Benar. Tetapi tidak berarti bahwa pihak lain lepas tangan gitu. Artinya saya setuju kalau Bapak katakan tadi, kita tetap berkolaborasi, dan kami sebagai orang yang diberi lembaga yang diberikan otoritas untuk penanganan kebahasaan di daerah, kami akan terus berkomitmen untuk kita saling bersinergi untuk itu. Sekali lagi saya kembali ke pertanyaan saya yang terakhir, Pak Sadani, Pak Kadis, apa yang ingin Bapak tuju Pemda dalam hal ini dengan program ini, Pak? Selain yang tadi Bapak ceritakan, mungkin ada hal lain lagi yang ingin kita tuju supaya bahasa dan sastra yang tadi kita bicarakan ini lebih maju lagi, atau seperti apa? Kekhawatiran saya itu muncul, Pak, pada saat anak-anak kita sudah tidak memiliki kebanggaan lagi untuk menutur bahasa ibu mereka. Bahasa ibunya. Nah itu, jadi intinya bahwa kami dari pemerintah Kabupaten Barito Selatan, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, itu berharap jangan sampai bahasa kita, khususnya bahasa ibu, itu hilang. Nah, makanya kami berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan kemampuan kami untuk membina bahasa ibu itu. Kita ingin membuat anak-anak kita, generasi kita itu semakin bangga. Kadang-kadang, Pak, anak-anak kita itu pada saat mereka sedang berkumpul di satu tempat, itu mereka malu menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah mereka. Mereka menggunakan bahasa lain,
atau bahasa yang bukan bahasa ibu mereka. Kenapa? Karena muncul rasa malu mereka untuk menutur itu. Jadi intinya kami itu menginginkan bahwa generasi kita itu bangga menggunakan bahasa itu. Saya sangat setuju dengan pernyataan terakhir Bapak ini. Kalau saya boleh tahu, Bapak sendiri penutur asli bahasa apa, Pak Sadani? Saya penutur bahasa Bakumpai. Bakumpai ya. Saya sendiri penutur asli bahasa Melayu Bangka, Bapak. Ya. Bahasa Melayu. Ya. Pak Sadani dan sahabat bahasa, banyak sekali yang sudah kita dengarkan penjelasan Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dalam obrolan ini. Sayang sekali sahabat bahasa, tentu saja waktu saja yang selalu membatasi kita untuk bertutur atau berbincang dalam banyak hal. Kami berharap dalam kesempatan yang lain, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah masih bisa mengganggu dalam tanda kutip Pak Sadani untuk kita culik untuk mengadakan siniar lagi di Sebahasa karena kesibukan beliau yang padat. Siapa tahu nanti beliau ada acara di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, beliau bisa dihubungi, kita ambil waktu beliau untuk bercerita lebih banyak. Saya menyiapkan pantun ya, para pendengar sekarang sedang ngetop ikan ubur-ubur ikan lele, jadi saya punya pantun juga. Ubur-ubur berwarna merah. Cakep. Ikan lele memanjakan lidah. Mantap. Terima kasih Pemda Provinsi Kalimantan Tengah. Cakep. Buktikan komitmen revitalisasi bahasa daerah. Cakep. Baik para pendengar si bahasa, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami semua. Dan tentu saja saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat saya, Bapak Kepala Dinas Kabupaten Barito Selatan, Bapak Syahdani. Semoga Bapak dan kawan-kawan di dinas serta keluarga di rumah diberi Allah kesehatan lahir batin. Semoga kita bertemu dalam kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi, sahabat bahasa. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.